Perkenalkan, nama saya Joshua Pratama Situmorang dengan NIM 71-2021-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thomas Aquinas belajar mengasihi dan mengenal Allah lebih penuh. Menurut Aquinas, segala sesuatu kehidupan adalah gerak maju dari keadaan berpotensi ke keadaan aktual. Hanya satu jalan yang akan memimpin kita ke keadaan akhir aktual. Dan yang penting sekali bahwa kita menemukan jalan itu jalan yang benar. Tetapi bagaimana kita menemukan juga akhir kita dan sumber apa saja yang membimbing kita sepanjang jalan kita tersebut, yaitu yang pertama, sasaran puncak. Aquinas menyediakan sebuah jawaban untuk Aquinas. Tujuan akhir kita adalah keadaan bahagia yang ditemukan dalam kontemplasi kekal dan Allah. Sistem Aquinas mencerminkan rencana induk seseorang yang mengkoordinasikan seluruh konstruksi atau kompleks. Kita menyadari bahwa akal budi dan roh kita itu harus melalui pembentukan. Tetapi untuk melakukan pembentukan itu kita harus menjalani dan kita harus mengerti tentang sasaran akhir dalam hidup kita, dan kemudian bagaimana kita mencapai sasaran itu. Yang kedua yaitu akibat-akibat kejatuhan. Tegas Aquinas dalam kejadiannya Adam dan Hawa hidup dalam persekutuan sempurna dengan Allah tanpa adanya gangguan apapun pada kasih dan komunikasi mereka. Sebagai akibat kerinduan berkelanjutan akan kebahagiaan ini menjadi permulaan mereka setiap bagian pengetahuan rohani kita timbul dari pengetahuan yang kodrik. Meskipun kita telah terjadi kekacauan, kita masih memiliki kasih manusiawi di dalam diri kita, khususnya akal budi kita, dan kita mulai mencari jalan-jalan yang terbaik buat diri kita dan buat orang lain. Dan karena kehendakan mereka merupakan kekuatan yang memotivasi dan mendorong semua keinginan dia serta tindakan kita. Penting sekali bahwa kehendakan kita harus terarah kepada jalan yang benar dan terarah kepada Allah. Pengetahuan rohani dan pengetahuan alami. Dalam kesadaran akal budi kita dapat bergerak dari pengetahuan potensial yang terdapat di dalam kita. Pengetahuan aktual ini dicapai oleh sedikit orang lain. Dalam proses kita dikuatkan dengan pengembangan kebijakan utama, yaitu hati ke hati, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Itu semua kita mendapatkan kemampuan untuk melatih kebijakan pada saat yang tepat. Yang keempat yaitu tindakan primer dan sekunder. Pembentukan spiritual menentukan bagaimana perkembangan diri kita untuk menjalankan jalan yang benar dan selalu dituntun oleh Tuhan. Dalam pemikiran Aquinas ada penyebab tambahan dan penyebab hakiki dari ibadah.
Unsur penyebab tambahan adalah Allah sendiri. Sebab hakiki adalah kontemplasi yang merupakan hasil dari keinginan kita untuk menemukan Allah, dan diri kita mencari Dia. Dan banyak akibat ibadah, tetapi utamanya yang diungkapkan sebagai semangat kepuasan dan kesukaan tanpa batas. Doa bukanlah memberitahu Allah apa yang kita pikirkan atau sekedar mensyukuri Dia untuk persediaan makanan dan minuman darinya, melainkan doa adalah usaha kita secara aktif dan penuh niat untuk mengerti apa yang tengah terjadi dan bagaimana kita bisa berperan serta dengannya. Jadi melalui doa kita berpartisipasi dengan Allah. Kehendak Allah menyebabkan segala sesuatu berlangsung. Kehendak kita diarahkan oleh dengan devosi dan doa, mengizinkan kita berpartisipasi dalam tujuan-tujuannya bersama. Doa dan devosi membentuk keberadaan batinia kita. Dua tindakan batin agamawi ini adalah cara kita memberikan kehendak dan intelek kita kepada Allah. Refleksi dan respon. Thomas Aquinas sungguh telah menghasilkan banyak tulisan penting dalam bidang teologi, filsafat, hukum, dan etika. Seluruhnya sekitar 40 buku. Thomas Aquinas telah membangun suatu sintesis paling menyeluruh antara filsafat Aristotelian dan teologi biblika. Karyanya yang paling terkenal, Summa Theologica, adalah suatu kumpulan topik-topik teologis, filsafat, dan etika yang diperdebatkan di universitas-universitas abad pertengahan zamannya, termasuk yang kemudian menjadi ungkapan klasik tentang hukum kodrati, etika kebajikan, dan argumen tentang keberadaan Allah. Pada 6 Desember 1273, sedang perayaan Santo Nikolas berlangsung, ia mendapatkan sebuah pengalaman mistik yang dahsyat dari surga tentang kemuliaan Allah. Sesudah pengalaman itu ia menyatakan, semua yang telah saya tulis menjadi seumpama jerami dibandingkan dengan apa yang kini telah dinyatakan kepada saya. Ia meninggal 3 bulan kemudian. Di ranjangnya, Thomas Aquinas berkata, "Aku menerima engkau, harga penebusanku yang untuk kasihnya telah kuamati, pelajari, dan juangkan. Engkau telah kukhotbahkan, engkau telah kuajarkan. Tak pernah aku mengatakan sesuatu apa pun menentangmu. Jika ada sesuatu yang kukatakan kurang sempurna, itu disebabkan oleh ketidaktahuanku." Martin Luther adalah seorang pastor Jerman dan ahli teologi. Ia pendiri gereja Lutheran, gereja Protestan, dan pemecahan Katolik Roma. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling pengaruh dalam sejarah Kristen ketika ia memulai reformasi pada abad ke-16. Martin Luther dilahirkan pada 10 November 1483 di sebuah kota Bavaria kecil dalam negara Jerman. Luther dibesarkan dalam lingkungan yang bersifat keagamaan yang ketat dan keras. Ayahnya yang tidak begitu akrab dengannya digabung dengan sifat keagamaan ibunya yang tegas. Inti Injil: sebaiknya dari memahami perolehan keselamatan dengan jalan mendaki titian kasih manusiawi ke kasih murni Allah, Luther melihat Allah yang turun meraih untuk memulihkan dan memimpin kita. Kita tidak menemukan kasih kita akan Allah bertambah-tambah. Kita mengalami kasih Allah secara penuh melalui pengorbanan Yesus. Dampak langsung dari bukti kasih Allah adalah bahwa kita sanggup mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan dua sisi yang
berpengalaman dalam penebusan kita. Kita tidak dapat memiliki satu tanpa yang lain. Luther semula dididik sebagai ahli hukum dan diharapkan oleh orang tuanya akan meniti karir dalam pemerintahan atau pelayanan sosial. Tapi nasib telah berkembang. Tidak ada cara lain untuk memaparkan Luther pada waktu itu selain sebagai kuali penuh ketidakpuasan. Tetapi ketidakpuasan itu membuka dirinya kepada keangguhan karya Allah dan dampak-dampaknya yang mempesona. Meskipun keputusan ini membangkitkan amarah ayahnya, Luther puas dengan kehidupan baru itu dan melancarkan pencarian yang akan berakibatkan dalam wawasan spiritual terpenting yang pernah dicatat sejarah. Hakikat iman menurut Luther. Akhirnya Luther mengatakan bahwa Allah tersembunyi adanya. Sebagai akibat, kita hanya dapat mengenal Dia melalui iman. Maksudnya iman bukan disadari atas pengalaman pribadi atau ciptaan, tetapi atas keyakinan yang besar kepada kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab dan diteguhkan oleh sakramen. Respon iman ini mengaktifkan struktur keselamatan dari Allah. Iman menciptakan kesalehan, mengusir dosa, menghasilkan kekuatan, mencerahkan kebutaan rohani. Iman melindungi dari pengulangan kegagalan moral dan memberdaya orang beriman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dalam menggenapi perintah Allah agar kita mengasihi sesama kita. Tuduhan bahwa Luther telah merendahkan kehidupan rohani dan karya pengedusan sama sekali tidak berdasar. Luther mendemonstrasikan keyakinan yang kokoh akan kuasa iman untuk membangun relasi dengan Allah yang memimpin kita melampaui kecenderungan kita untuk berdosa. Jika kita mencoba menjadi saleh tanpa iman, Allah tidak diizinkan bekerja. Jika kita bertindak dalam iman murni, maka Allah melalui karya Kristus melepaskan kita dari beban dosa yang menekan hati nurani kita. Jika kita tidak berserah kepada Allah dalam iman, itu disebabkan kita memiliki dorongan menetap untuk berlanjut hidup dalam dosa, firman dan roh. Pengalaman meninggi tersebut seterusnya menandai Luther dan menjadi struktur dahsyat dalam teologinya. Sementara Aquinius memusatkan perhatian pada pribadi pertama Allah Tritunggal dan kuasa Allah Bapa, Luther kini memusatkan perhatian pada pengorbanan Kristus dan pelayanan Roh Kudus. Pengalaman akan Roh Kudus tidak dapat dibedakan atau ditemui oleh pikiran manusia, namun pembicaraan ini tidak menghancurkan atau membuatnya kecil hati. Sebaiknya itu justru merangsang ia untuk mengerti jalan dan tujuan Allah. Sebagai akibat, di suatu malam Luther dikuasai secara dramatis oleh kesadaran mendadak bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Orang benar dibawa kepada suatu keyakinan tentang keselamatan bukan oleh apa yang mereka lakukan, tetapi oleh sebagaimana mereka dibebaskan Allah untuk melayani dan di dalam dunia. Skandal salib. Untuk Luther ada cukup bukti untuk mereka yang ingin percaya kepada Allah dan cukup misteri untuk mereka yang ingin berpaling. Tetapi Allah dengan jelas membuat dirinya diketahui oleh Alkitab melalui semua agama di dunia yang mencerminkan kerinduan akan Allah. Pengetahuan umum tersebut tidak cukup untuk keselamatan, tetapi pengetahuan akan Allah yang lengkap dan menunjang hanya diajarkan oleh Roh Kudus melalui pengalaman. Adanya gagasan itu merupakan kenyataan dan cukup menyediakan kesempatan bagi orang untuk merespon, karena salib menjadi simbol sentra kekristenan dan menjadi perwujudan bagi peran sengsara dalam pengetahuan kita akan Allah. Sebagian dari penekanan pada peran penderitaan ini terkait dengan penderitaan akut yang Luther alami sendiri. Tetapi pengertian ini bergerak maju dan pengalamannya untuk menyatakan bahwa semua realitas spiritual didasari atas realitas jasmani dan penderitaan. Penderitaan yang merupakan realitas jasmani membukakan kita kepada realitas rohani dalam cara yang baru dan spesifik.
refleksi dan respon. Mungkin ada 3 hal tentang Martin Luther yang bisa menyentuh setiap hati kita. Yang pertama itu ialah wawasan teologis yang luar biasa. Martin Luther memiliki wawasan teologis yang luar biasa. Karena apa? Karena Martin Luther menyinggung atau melihat dari inti pertanyaan teologis. Mungkin kita bertanya, inti teologis seperti apa? Mungkin itu pertanyaan kita. Nah, inti teologis seperti apa? Inti teologisnya ialah Martin Luther mengajarkan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Allah. Nah, di situ sudah Martin Luther sudah menyinggung pertanyaan-pertanyaan, salah satu pertanyaan teologis. Nah, karena Martin Luther memiliki ajaran yaitu 5 sola reformasi, yaitu yang pertama sola fide. Sola fide ini merupakan atau memiliki arti pembenaran hanya oleh iman. Yang kedua sola gratia yang memiliki arti keselamatan hanya oleh anugerah. Yang ketiga adalah sola scriptura yang dimana artinya otoritas mutlak adalah Alkitab saja. Yang keempat sola Christo yang dimana memiliki arti keselamatan hanya terdapat dalam Kristus. Dan yang kelima soli Deo gloria, segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah saja. Nah, 5 sola reformasi yang diajarkan oleh Martin Luther yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teologis, karena Martin Luther mengajarkan tentang keselamatan hanya didapat di dalam Allah. Nah, yang selanjutnya teologi salib Luther. Teologi salib Luther ini mengajarkan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sudah membayar hutang dosa manusia, dan kematian Yesus di kayu salib itu sudah mendamaikan kita dengan Allah, yang dimana pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan atau jauh dari Allah. Maka dari itu Yesus turun ke dunia dan dia mati di kayu salib hanya untuk menebus atau mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah karya Kristus yang besar dalam kehidupan kita yang harus bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, Luther juga berkomitmen bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita, atau Kristus merupakan pengantara keselamatan kita kepada Allah. Nah, yang dimana Kristus memikul hukuman untuk dosa. Semua dosa manusia sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh Kristus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu merupakan 3 hal tentang Martin Luther yang mungkin bisa menyentuh setiap hati kita dan bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, John Calvin mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri terjalin sangat erat. Kita tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Nah, di sini Calvin memperkenalkan polaritas untuk membangun fondasi atas keseluruhan karya Kristus, yang dimana Calvin mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengenal Allah tanpa mengenal diri kita sendiri, dan kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa mengenal Allah. Nah, jadi mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri ini merupakan sebuah paket komplit yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Jangan ada yang bilang kita mengenal Allah tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dan ada juga yang bilang kita mengenal diri kita sendiri tapi kita tidak mengenal Allah. Karena mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri itu merupakan salah satu atau sebuah paket komplit yang tidak bisa dipisahkan dalam keadaan apapun. Terima kasih. Hukum Taurat dan Anugerah. Calvin percaya bahwa Kristus tidak hanya merupakan guru hati,
tetapi pencipta iman kita, baik secara rohani maupun jasmani, yang dimana sesuai dengan buah-buah roh atau buah-buah kehidupan. Dalam memikirkan pribadi dan karya Kristus, Calvin sendiri ingin memperlihatkan bagaimana karya Kristus itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian cara mengatasinya, Allah itu menyediakan hukum Taurat dan memberikannya Injil. Kemudian terlihat di sini, hukum Taurat itu diberikan kepada kita agar mendapat pengajaran tentang perintah moral untuk hidup kita. Arti pentingnya hukum Taurat, ini yang paling penting, ialah bahwa mendidik itu merupakan tentang pengharapan Allah untuk kita sebagai manusia. Itu inti dari Taurat. Kemudian penjelasan Calvin sendiri tentang dasar kita sebagai hukum Allah ialah sedikit dari tafsiran yang paling menyukakan hati yang pernah ditulis. Ia mencatat bahwa keempat perintah pertama mengajarkan kita apa arti mengasihi Allah. Kemudian muncullah 6 perintah terakhir yang memperlihatkan bagaimana kita manusia harus mengasihi sama. Nah, mengasihi sama sendiri itu dimulai dengan kita belajar menghormati, mengasihi, menaati perintah orang tua khususnya, apalagi perintah Tuhan, teman-teman, 10 perintah Allah. Nah, mengasihi sama berarti menghormati hak milik seorang, bicara benar dan menemukan kepuasan dalam posisi kita di hidup dengan tidak menginginkan hak kepunyaan orang lain. Nah, itu kan dalam 10 perintah Allah ada tidak boleh mengingini sama miliknya gitu kan. Kemudian untuk mengerti Kristus, baik dalam kepribadian dan juga karyanya, kita memerlukan keyakinan yang mengkomunikasikan dalam cara yang dapat kita terima dan kita mengerti. Konsekuensinya sendiri yaitu dilukiskan sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, ini adalah representasinya Yesus pada waktu itu untuk menjadi seorang manusia dan turun ke dunia, yaitu tadi menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, peran-peran tersebut itu menjadi panggilan bagi kita sebagai orang Kristen, sementara kita sibuk dengan berbagai aspek yang menyangkut duniawi gitu. Jadi kita jangan sampai lupa gitu apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita yang melalui darahnya, mengorbankan nyawanya demi keselamatan dosa-dosa manusia. Karya Roh Kudus sendiri secara khusus nyata dalam penjelasan Calvin tentang kehidupan doa. Dan masuk ke peran gereja, di sini Calvin ingin menjelaskan kembali pokok-pokok yang sering ditekankan oleh para penulis sebelumnya. Dalam gereja, orang Kristen belajar untuk mengasihi baik Allah maupun sesamanya. Gereja melayani sebagai salah satu institusi yang ditempatkan Allah dalam masyarakat untuk berperan penting mengatur hal-hal sakral dan sekular. Tujuan dari gereja ini, itu kan pasti setiap gereja itu punya tujuan, yaitu ingin Kristus ya hadir di tengah-tengah. Dan jemaatnya itu ingin melakukan firman Allah, melaksanakan disiplin, menyiapkan kepemimpinan umat Allah. Kemudian sudah Calvin melakukan reformasi, pada saat itu terjadi perpecahan Protestan dalam berbagai bentuk ungkapan berbeda. Nah, itu terlihat dari sakral ya, dari sakramen-sakramen yang berbeda. Kemudian beberapa pembawa itu masuk ke dalam ekstrem radikal yang mengancam Kristenan pada saat itu, seperti kaum Puritan di Inggris. Teman-teman bisa baca lagi. Kemudian di akhir abad ke-16 reformasi Protestan terbentuk kokoh hingga pada akhirnya sekarang ini ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan mulai kembali berjalan seperti biasa. Terima kasih teman-teman, itu saja dari saya.